Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu rahmatan lil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa hasbunallahu wa ni'mal wakeel. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Lebih kemana terutama wakil bupati, Kandepa, kepala kemenang kabupaten, Pak Camat, Ibu Panwa, para pejabat sipil dan militer sempat hadir. Sehingga saya sebagai manung THRI. Alhamdulillah, bersyukur untuk Allah Ta'ala. Sebab kita diberi kesempatan untuk menyatakan kecintaan kita kepada Shahihul Maulid Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namuare barakat namulu kaya simata makas seiriatita gangkana mapolitik kriagamata naman nessa lalang asalama ketah prilino letu di akhirat. Nabi ta sallallahu alaihi wasallam malada napas-pasangan di umatna ele arawin simatari baca yero lapalan hadisa simatari baca ya naya pahangan na yero simatari baca ya dari itu supaya kita itu senantiasa recheck, mengoreksi diri kita. Angkamo giero narampire ronalita. Terlalu perkara penting. Malada napadu-padukan nalita. Si matari baca betulnya si matari cek rianeta. Ripakasa riatita. Muhasabah. Si mata tayi tayaleta. Yang pertama, raditu billahi rabban. Mariumokigan, marenumokigan, matannamoga atita, wangala ta'ala bipuata. Itu yang pertama. Jadi pagi sore kita mesti recheck hati kita itu. Puas mokiga Allah Ta'ala sebagai puan si matahari sopan. Wabil islami dinan yang kedua, puas mokiga menyamamoga kita mencaji umat rinabita umat selen merenumoki si mata piare asal lengetan. Itu maksudnya wabil islami dinan merenumogi atita suku moga riona atita kepuasata. Kemudian yang ketiga wabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyan wa rasulah,
angkamongiro papojit tari nabita nasabaki namanyama pinabita nasuku uriota nakarana nabita sallallahu alaihi wasallam. Ia yang terlalu ya nailoran nabita si mata ricek ele arawi karena najani nabita nako tace muyero si bawa angkamatoyero makura riatita ini natu tahu salama rilino letu riayela. Ya, jadi dari sudut tatbiki, dari sudut amalan saya dicek. Kalau bahasan hadis saya dibaca ya. Dia dari baca bawah raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dia dari baca bawah. Tapi ada dicek, kita lihat, kita renungkan itu. Engkau ngomongi makura ya ditayro terluero perkara itu. Dari kongkai selamat itu dino letur di akhirat. Nah ini rosabana Andre Burutan masih di sini mengadakan sunnah hasanah ini. Kita mamaulu supaya yero terluwe perkara ro asaba nareku irampe nabita macetoni pengalataan macetoni agama sebenarnya. Jadi Andre Gurutan kurangi cara kuamengi nasi mata ricek ya ro engkau maperingerangin ya ro enaro nang karyasa bahasa tadi maulu ya, bahasa maulu di dalam bahasa Arab ada 3 istilah karyasan maulud ya mauludun ya isim maf'ul karyasan maulid ya ismu zaman wa makan. Nah ya katanya nakatero masdar mini dalam bahasa Arab. Angkator ya semnilad ismu ala. Ya lo dipakai untuk nabita dua nih. Dia nari pakai milad. Ya lo milad dipakai foto biasa ya. Kelahiran tadi. Ya ulang tahun tay baratna dipakai milad. Ulang tahun pesantrennya dipakai milad, itu dalam bahasa Arab. Ya, madrasah, sekolah, ya, perkawinan, ya, ada hari lahir, istilah bahasa Indonesia itu milad. Nah ya kia nareko maulid, imontri maniero maulid. Mengistilahkan nyarai itu terkait dengan kelahirannya ya, kelahirannya Nabi kita di dunia ini baik tempatnya maupun zamannya atau waktunya ya, jadi kan dari ko iritai kue bahasa tay salah ya nasabah yang kita sebut maulid Rasulullah tahun 1344 padahal kelahiran Nabi kita bukan 1000 mulai dari situ perhitungannya tahun Hijriah bukan ya di kagayero dipakai di kelahirannya Nabi kita ya jadi sebenarnya dari sadari ya dia nana perlu betuanna yassa sayero ya makada angkamongi lalena ya, selamat datang ya wakil bupati ya, Pak Meran ya.
Ya, kita teruskan. Jadi ini istilah ya, nasabah kebetulan anak-anak saya ingin ajari istilah itu supaya mereka paham dari sudut bahasa Arab. Nah, guru-guru juga ya, yang kita gunakan di kawasan kita ini, terutama di kawasan Sulawesi, ya, Tanah Bugis ini, dia nengkan atau makada maulid, atau makada ni maulud, mana satu lomam maulud, ya, kasih sopok maulud misalnya, ya, jadi maulud, ya. Dan saya lihat itu dari segi bahasa itu yang paling tepat. Ya, itu yang paling tepat karena kita peringati ini bukan kelahirannya Rasulullah, tapi yang kita peringati ini adalah kedatangan Rasulullah di bumi ini, ya, kedatangannya. Nah, nasabah dega gai rampir ilalena akurangnya maka ada jero nabi tari jajiangi, ya, ulid atau maulid. Tidak ada. Yang ada dalam Al-Quran, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum ila akhiril ayat. Betulnya Napolei ko tu menang. Rupa tawe sewa suruh. Dia nak kada rijajian itu. Dia maka dia laqad ja'akum. Ya, jadi sesuai dengan maulud betulnya alena nabita atallengen nabita, ya, jadi si cocok ya loh, ya, si cocok, ya, jadi sepatutnya kita gunakan maulud, ya, walaupun umum, ya, dunia menggunakan maulid karena dia ambil dari yang umum digunakan sekarang ini, ya, adalah maulid. Ya, kemudian kita lihat ya, turas Siratul Rasul, kitab-kitab lama yang berbicara tentang Rasulullah, banyak juga yang menggunakan Qissatul Maulid. Ya, ada juga Qissatul Maulud. Ya, tapi ada juga. Jadi dua-dua ini dipakai. Ya, cuma saya punya analisis paling sesuai dikatakan maulud, nah karena si cocok isi bawa orangnya, ya, si cocok isi bawa orangnya. Kami ada saya, karena rampe nabita, waktu dari utanai, magi tak puasa soaseneng, maka dia nabita, kero sona asenengnya, yauma wulidtu fihi, as-sori jajiyakka. Ya, jadi nak puasanya Nabi betulnya dia merasa syukur. Nah, ya tonar dasar ini maka dek nama rigaga riadakan acara kesyukuran untuk kelahiran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat itu gagal larangan. Jadi anda guru tak sepakat mana? Ya, sepakat semua, tidak ada yang apa namanya yang tidak menyepakati perbuatan itu adalah sunnatun hasanah. Sebab maka dinabita man sanna sunnatan hasanah. Ya, nigi mebu lalem makasi. Ya, engkau lalem aja man sanna sunnatan sayyi'ah. Jadi nareko menurut ya hadis sewe tanya tu sini na sunnae makasi mana? Engkau sunnah aja, engkau sunnah makasi. Itu menurut hadis ini. Jadi dia nak cocok lagi itu dari mari kita kembali kepada sunnah, mari kita kembali berpegang kepada sunnah. Makanya kau sunnah maja. Ya. Makotoro bidai. Ya, andre gurutta imat tasyafi, andre gurutta ulama ahli sunnah. Nah begitu mapakaro. Engkau beda hasanah, engkau beda sayyi'ah. Yang selalu dimasyarakatkan sekarang ini beda dolalah, beda sayyi'ah. Ya, jadi seakan-akan dia negara beda makanja. Karena kada beda na'udzubillah.
Padahal dia Andre Gurutta Iro dari dulu sudah, ya, dari dulu. Sekalipun hadis Nabi mengatakan kullu bid'atin dolalah, ya, sininna bid'ai abu sangemanan, nekia angka pamulan nero hadis saya, pamulan hadis saya muhdasat, sesuatu yang baru yang tidak terkait dengan agama. Mapatiwi lori abu sange, itulah bid'ah dolalah namanya. Nah, jadi Andre Gurutta pak hadis saya neburani agak senang definisi kullu bid'atin dolalah kullu bid'atin sayyi'atin tuaddi ila dolalah. Apa koro tafsirina Andre Gurutta pak hadis saya. Jadi aku ini bawa ni bertuangi menurut terjemahan karaoke dalam bahasa kita, ya masalah dipahata. Nah itulah yang perlu mungkin kita ketahui. Jadi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sitina ajai riba keri ya papujita nasabah ia patuna suktu tepeta narikong kay papujita rin Nabi kita sallallahu alaihi wasallam la yu'minu ahadukum. Jadi itu tama tepat ya salis suang mana sangadina yaro papujita rin Nabi kita itulah yang paling tinggi ya, yang paling kuat dibanding dengan kecintaan kita kepada yang lain-lain. Sama mega itu kecintaan tak kuanata, kolakaita, kolineta, silesuratta, indota, ambota, itu kecintaan ada. Ya, tapi yang perlu diketahui di sini mesti matandrepi kecintaan dari Nabi kita. Nah iya loh cinta lainnya nampak biasa pematap dukung Allah Ta'ala. Nah, ya iya saya sebutkan di awal pembicaraan tadi 3 perkara. Nah reko mapoji kiri Nabi kita mesti matenan nyawai kong Allah Ta'ala puata mesti matenan nyawai maka daya naruh kasih agama aku ya agama asal lengannya. Reko mapuji muki Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kedua ya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam termasuk itu dipujin na Allah Ta'ala Habibullah ya turipujin na Allah Ta'ala dimanasan ya jadi umat na Nabi kita nailoraki mapoji rito ripojin na Allah Ta'ala kuwa mengi Allah Ta'ala simata na indriki na tiroaki lalang malampue riola lebo na yewe elinoy. Jadi Nabi kita itu seakan-akan itulah guidance kita ya, itulah petunjuk jalan kita akacoereta dalam bahasa kita. Itu Nabi kita akacoereta maceki rito pandritae na karena to pandritae manas sapahan dari Nabi kita. Jadi maka cek to pandritae kasabade na to sita. Ako kito pandritae Nabi kita kahadesa na sesangat kin ka akorang. Nah kaya pahangan na akorang isi bahadesa mesti melalui to pandritae. Inaro na rampe Nabi kita makada ala ulama warasatul anbiya. Yaro to pandritero pewaris na to Nabi itu. Nasaba alena ni masarupahan ni adan na Nabi ta si bawa adan na akorangnya. Jadi dek nawandi ki ini to mengi tak palangsung bami ko akorangnya de nawandi. Salah pahaki matu. Nasolangi keyakinan tamatu. Nasaba de nama kesingatorok na ira akorangnya. Nareko tanya to misengengi. Ya bicara na akorangnya. Jadi masalah pahaki. Jadi mesti engkau Andre Gurutta. Dan inilah sebenarnya kelanjutan berdirinya pondok pesantren untuk kita belajar agama
menurut tuntunan yang diajarkan oleh Nabi, yang dipahami oleh para ulama kita. Disitulah letak kepentingan ya pondok pesantren ini. Ya, termasuk kita di Darud Da'wah wal Irsyad. Ya, ada ratusan pondok pesantren di seluruh Indonesia. Ya, dan ini yang kita harapkan. Ya, ini yang kita buat pemahaman-pemahaman yang kita warisi dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi naro akad tataro kepada hadirin ya memaulu kwa mengisi matai koreksi roletaro ya kega gangka apoji ngetta dari nabita kega gangka apoji ngettar yagamata kega gangka apoji ngettar ifungalla ta'ala kung kaniro terluero asal ko na makada ini nato salama itu na perlu tak pura tahu ya salama ni itu nah karena nabi kita makada ya ero nabi taro hadisan naro makadami man qara'a nigi baca tapi dia no ding paham apa karo andre guru ta makada tania baca bawang pada itu doa-doa sudah dibaca bawang harus ada keyakinan makotoro age senaro sikiri tanya itu bacai bawang. Itulah terkadang saya agak sedih juga ya melihat YouTube, melihat media sosial dari pemilu pertama surga baca gampang tapi baca bawang pertama di surga dia dapat baru ya nah karena napa batulo ya ada seero ada nama kesipahan ada napa ada papahana andre guru tamerong yolo sahabat tabiin. Nah, itulah yang kita pelihara ya, di pondok pesantren ya, termasuk pondok pesantren Tayyib ya pondok pesantren Darud Da'wah wal Irsyad supaya jangan kita terkeliru, jangan kita salah di dalam memahami teks hujah-hujah baik dari Al-Quran maupun dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi sini semua masalah melebihkan yang kayak hadir. Nah, jadi perlu wabiritan ya, sesuai dengan tema kita. Ya, tema kita ini mudah-mudahan kita bermaulud ini maka fahaman Islam kita itu adalah fahaman yang moderat. Agar yasan moderat dalam bahasa Arab wasatiyah. Ya, wasatiyah. Nah, itulah pemahaman yang kita pahami dari para ulama tadi. Itulah pahaman wasatiyah. Ya, itulah pahaman wasatiyah. Ya kau tanya poleko aku orangnya, poleko topan ritae, mega tahu, mako jangan nareko na baca dia aku orangnya, nah ini tadi betuan lah. Uktulul musyrikin kafa, uno mana ngisiin na tomapa dua, malasan itu lutan separentana aku orangnya ya, pada dia nampak koropahan na, asyidda alal kufar. Ya umat selengit terlalu kejam terhadap orang kafir. Banyak ayat-ayat Al-Quran nareko salah pahami mengakibatkan kita memahami Islam ini keliru. Ya, keras. Ya, terlalu melihat orang yang bukan Islam ini sebagai orang yang ada di neraka. Nah, tanah tahu tanya selalu kapire nasi neraka nasanya. Ya, dia ini sangi maka dasi di waktu matu mungkin di ruangir pengalatan. Nah, itu sebabnya kita di dalam Islam ini di Darud Da'wah wal Irsyad sudah dibuat satu
satu konsep namanya wasatiyah ad-dariyah. Ya, wasatiyah menurut pemahaman orang-orang DDI. Ini semua sesuai dengan ajaran agama Islam. Bagaimana kewasatiannya? Dia tidak pernah melihat ada orang Islam dan ada orang kafir, tidak. Tapi dia melihat semua orang di dunia ini adalah umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi namun tu kafir umat tu ini bawang umat na bagi dua ina kita atau pandita ada namanya umatul dakwah, ada namanya umatul ijabah. Ya ini iya mencari selengina, alhamdulillah betuana umatul ijabah ki. Yero na paterui fitra asal lengenar ya jajingenan sebab sinimna to jajiannya itu selemana tuh. Itu umpamanya reko mati sebelum balik bisa suruh ke mana gitu. Namun anak ambo nagana tanya selang. Mereka mati becu. Nah itu masuk ya dari kategori ulama adalah orang yang selamat. Ya, jadi Eropa hangat tadi rempai dari ko. Eropa tahu jadi kebetulan lingkungannya, yare katomatoannya, yare ke masyarakat nagana, tanya selang akhirnya menjadi agama lain, maka itu dikatakan umatul dakwah namanya. Dikatakan umatul dakwah. Betuana ummah watunna becu selang. Jadi dek nangka nama solan nyawai mita yero tanya selang. Yemi nama solan dari ko nari-hari ki nari-hari agamai. Nah ini roh wadiki macai. Kan dari ko deto kita hidup bersama. Ya seperti kita sebagai apa namanya ini penduduk negara Republik Indonesia ya itu nama perlu. Ya nasabah deto gagak pemasana minta bali yero. Ya selengnya, jadi kita pun umat Islam harus kembalikan kepada pandangan yang moderat ini, yaitu pandangan wasatiyah ini, ya, supaya kita melihat semua orang adalah umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan tugas kita lah untuk menyampaikan kepada mereka, memperlihatkan kepada mereka bahwa inilah ajaran Nabi Muhammad. Itu kewajiban kita itu. Jadi bukan berdakwah kita panggil masuk Islam, dan bukan begitu. Tapi kita memperlihatkan kecantikan, kita memperlihatkan keindahan ajaran agama yang kita amalkan sehari-hari. Jadi orang lain tertarik kepada kita. Itulah yang disebut wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ya, karena agama ta pamase ya, bukan untuk mengucilkan orang-orang yang tidak terima Islam itu. Nah, karena atari mangena selengenge itu merupakan pamase oleh Allah Ta'ala, hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dari makna naro kita sebagai umat Islam, enaro Ta'ala sara yoro si mata tai tayatita. Kamugi roma puji ri Allah Ta'ala, mapuji ri agamata, mapuji ri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aja tapi kiri-kiro katanya selengnya riset narakan iro apa ke rumpui elo miuno asuruh ki aku rangi sinin na tumapa dua uno maneng. Jadi apa korobahangan na salai, ya salai pahangan na yero. Nah, jadi itu munculnya sekarang ini ada sebahagian kecil ya umat Islam, tetapi sangat dibesar-besarkan. Ada yang berpikiran seperti itu. Tania bawa nyaro kafire naita isek neraka, namun dia umumnya. Ya. Namun dia umumnya, apalagi dari pemerintah. Ya, bukan apa namanya mentatbik atau mengamalkan syariah Islam, ya langsung
Nah, langsung dicap, ini negara kafir. Nah, ini negara neraka. Nauzubillah. Pahaman inilah tidak semestinya wujud pada kelompok atau masyarakat umat Islam. Dan ini yang paling dijaga. Nah, kita di Darul Da'wah Irsyad yang ada namanya Wasatiyat Ad-Dariyah. Wasatiyat Ad-Dariyah ini kita bagi 3. Ada namanya Wasatiyatul Ummah, ada namanya Wasatiyatul Islam, ada namanya Wasatiyatul Tadayyun, Wasatiyatul Amal. Jadi 3. Yang pertama yaitu Wasatiyatul Ummah. Nah, rampik wa kurangi Allah Ta'ala wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan. Jadi sininna ini ummah nabita, ummah lalu tengah mana ki, ummah wasati mana ki. Upano panangka ummah bukan wasati, dia terlalu liberal, dia terlalu ekstrem. Sebenarnya tanya tuh ummah nabita itu. Nah, tanya umat Islam, bukan umat Islam. Sebab Nabi Allah Ta'ala makanya wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan. Purana pancaji ki Allah Ta'ala ini umat Nabi Tayyib, umat selengenge sebagai umat sederhana, ya, umat wasat, atau yang terjemahan sekarang ini kita gunakan umat yang terbaik. Ya. Kemudian dalam ayat ini dikatakan litakunu syuhada'a. Ya. Kemudian supaya kau menjadi syuhada 'alan nas, menjadi contoh kepada masyarakat lain. Itu yang saya katakan tadi. Sepatutnya kita umat Islam ini mengamalkan ajaran-ajaran indah Islam ini sehingga orang tertarik kepada kita. Ya, jadi istilah dakwah yang kita arahkan sekarang ini itu adalah istilah mempercontohkan bagaimana keindahan, bagaimana kerahmatan ajaran agama Islam. Tanya ya roh si mata mapedi nyawai mitai, ya tanya selede, tanya ya roh ya pitangi pekogi bateta, ya masuk pulolo pekogi bateta bali bola pekogi bateta agak senang marana malai bine. Ya, itu semua harus memberi contoh kepada umat lain sehingga umat-umat lain tertarik dengan kita. Dan kalau kita baca sejarah dakwah Islam itu, mulai dari para sahabat dahulu sampai sekarang ini, dakwah yang paling berkesan di kalangan umat manusia ini adalah dakwah bil hal. Artinya dakwah dengan memberi contoh. Bukan dakwah yang memanggil-manggil ini, yang menyuruh-nyuruh orang masuk Islam, bukan. Jadi memperlihatkan kebaikan Islam. Dan saya kira kita di Asia Tenggara utamanya, ya, karena kecantikan para pedagang dahulu, pedagang Arab dahulu datang di sini dari sudut akhlak, dari sudut moral, dari sudut muamalah, akhirnya orang tertarik. Ya, orang tertarik masuk Islam. Padahal nenek-nenek kita dulu mungkin agama Hindu, mungkin agama Buddha, mungkin agama animisme, ya atau agama dinamisme, macam-macam, ya istilah-istilah yang ada di dalam ilmu-ilmu agama itu. Nah, tapi yang jelas nenek moyang kita dulu tertarik, ya, dengan moral akhlak Islam yang dibawa oleh para pendakwah atau para pedagang ini. Sebenarnya bukan pendakwah, mereka hanya pedagang, datang di sini berniaga, datang di sini mencari kehidupan. Nah, akhirnya maka umat Islam, umat yang ada di kita di sini tertarik, ya, masuk di dalam ajaran agama Islam. Dan alhamdulillah
Ya, kita di Asia Tenggara, apalagi di Indonesia ini, ya kita dari segi kuantitas, ya tentu kita banyak, dan kita sudah 77 tahun ya merdeka, ya kita masih tetap ya unggul dari segi kuantitas. Ya, tinggal sekarang ini yang kita perlukan, umat Islam ini harus mampu meningkatkan potensi dirinya, ya sehingga dia tidak terkebelakang dibanding dengan umat-umat lain. Itu yang kita harapkan terutama di Indonesia ini. Dan alhamdulillah kita di Indonesia ada pondok pesantren. Ini yang merupakan harapan kita, sehingga ada namanya Hari Santri Nasional. Nah, kebetulan 22 Oktober ya, kita ada Hari Santri Nasional itu untuk menunjukkan begitu hebatnya santri ini melahirkan manusia-manusia yang unggul. Nah, kita tidak melihat lagi perjuangan, tetapi pengisian kemerdekaan ini. Kita harapkan santri-santri kita ini, mereka lah yang tampil mengisi kemerdekaan kita yang sudah tahun ke-77 ini. Itu yang kita harapkan. Ya, bukan lagi senantiasa ingin berjuang menjadikan Indonesia ini sebagai negara syariah, atau menjadi khilafah. Itu sebenarnya bukan perjuangan. Itu hanya saya sebut sebagai ideologi yang ditanamkan oleh orang-orang yang benci kepada Islam ini, yang ingin merusakkan persatuan kita di Indonesia ini, sehingga dimunculkan istilah-istilah itu. Padahal kita di dalam Islam, konsep bernegara seperti inilah. Ya, tidak ada satu konsep yang baku bahwa inilah ya konsep bernegara dalam Islam. Yang penting di dalam surat Li'ilafi Quraisy, falyabudu rabb hadzal bait allazi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Itu tugas-tugas negara itu dalam Islam. Tugas negara bagaimana mensejahterakan masyarakatnya, mustautinanya, bagaimana menjadikan negaranya aman sentosa. Kita melaksanakan ajaran agama kita, dan saya kira ini menjadi tugas negara sebenarnya. Ya, dan negara kita kan tujuannya ke situ, dan kita lihat kerjanya selama ini itu bagaimana mensejahterakan walaupun belum sejahtera semua. Bagaimana supaya keamanan ya terjamin walaupun terkadang masih ada yang tidak aman. Nah, tetapi jadi itu sebabnya bersatu ulama kita di Indonesia ini bahwa inilah sistem kita bernegara di dalam membangun umat Islam, dan itulah tujuan Hari Santri itu menurut pemahaman saya, untuk menampilkan orang-orang santri ini menjadi pengayom di dalam mengisi kemerdekaan, membangun bangsa kita ini. Jadi saya kira ini tidak perlu diganggu lagi dengan pemikiran-pemikiran yang ekstrim. Itu sebabnya kita kembangkan wasatiyah ini, dan alhamdulillah kita di Darul Irsyad mulai dilahirkannya tahun 38. Andre Guruta Ambo Dale menegaskan 3 wasatiyah ini: wasatiyatul ummah, wasatiyatul Islam, Islam sebagai rahmat, dan wasatiyatul tadayyun. Kita di dalam beragama ini kita tidak boleh terlalu ekstrim, ya terlalu ekstrim. Tapi kita punya asas fikih, umpamanya kita ada 5 hukum, ada yang wajib, ada yang sunnah, ada yang makruh, ada yang haram, dan ada yang mubah. Terkadang orang-orang yang ekstrim ini hanya yang mubah saja seakan-akan sudah dijadikan satu kewajiban. Itu yang rusak kita sekarang ini. Banyak pendakwa-pendakwa kita hanya program yang hanya mubah, ya, atau bukan sunnah umpamanya, tetapi itu yang dianggap sebagai satu kewajiban.
Dan ada yang tidak ada permasalahan, dia tidak masuk dalam kategori hukum yang 5 ini, dia menganggap itu adalah satu yang bid'ah, satu yang membawa kepada syirik dan sebagainya. Akhirnya pemikiran itu menggelisahkan ya sebagian umat Islam yang tidak paham betul ya dengan konsep ya Islam yang sudah baku ini. Nah, itulah sebabnya kita di Darul Da'wah Irsyad dan saya sendiri ya senantiasa setiap saya bicara selalu saya wasiatkan, mari kita pahami Islam ini bagaimana diwariskan oleh Rasulullah, mengikut pemahaman yang diwariskan oleh ulama dari sahabat, dari tabi'in, tabi'in. Jangan kita mengambil satu ayat kita paham untuk zaman kita sekarang ini. Terkadang terlalu liberal, terkadang terlalu ekstrem, karena dia tidak mau melihat lagi ya pandangan-pandangan ulama yang bisa menjadi rujukan kita atau panutan kita. Jadi itu wasatiyah, itu wasatiyah Islam. Walaupun kami di DDI labelkan wasatiyah ad-dariyah, sama dengan ukhuwah Islamiyah. Kami di DDI juga ada ukhuwah ad-dariyah. Ada ukhuwah ad-dariyah. Ada ukhuwah yang terkait dengan sesama orang beriman. Ada ukhuwah yang terkait dengan sesama umat manusia. Dan ada yang terkait dengan sesama warga negara. Jadi tidak ada yang keluar daripada ukhuwah. Semua kita manusia ini adalah bersaudara. Cuma persaudaraan kita itu bertiga label ini: ukhuwah insaniyah, ukhuwah imaniyah, dan ukhuwah istitaah atau istitaah. Ya, jadi ukhuwah kenegaraan. Ya, jadi kita di Darul Da'wah Irsyad itu sudah jelas ya jalan kita, dan ini semua diambil dari ajaran agama kita, yaitu agama Islam. Cuma perlu kita ketahui bahwa Darul Da'wah Irsyad itu di dalam memahami Islam seperti itu tadi. Nah, dia tidak langsung mengambil dari Al-Quran, dia tidak langsung mengambil dari hadis, tetapi mereka belajar dari turas ulama kita di dalam melihat makna-makna yang terkandung di dalam Al-Quran. Dan alhamdulillah ya sudah 85 tahun nah DDI ini mengembangkan sayapnya di bidang pendidikan, ya, di bidang dakwah, ya, di bidang kemasyarakatan. Alhamdulillah ya sampai sekarang ini terus ya berkembang, ya, terus maju dan terus memberi rasa khusus ya kepada masyarakat Islam, terutama di Indonesia ini.